Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk ini kita akan workshop atau kita akan sharing mengenai ice breaking. Jadi ice breaking itu apa? Tapi sebelum itu izin kenalkan, nama saya Ganjar Tawakal. Tapi kalau di ice breaking atau ice breaker namanya, saya sering dipanggil Kang Bude. Dan saya alhamdulillah sudah bersertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, level programmer atau level utama. Kita akan sharing mengenai SPK itu apa sih. Tapi sebelum itu teman-teman, nanti saya akan kirimkan link absen. Jadi nanti akan mengetahui kerisauan teman-teman. Nanti saya akan kirimkan di lewat WA group ya. Nanti boleh dicek teman-teman untuk WA group untuk mengisi link absennya biar sambil jalan ya. Oke, sambil diisi kita akan tahu dulu. Tapi sebelum kita ke ice breaking, kita akan ada namanya, kalau kegiatan kita itu ada do and done. Jadi kira-kira pelatihan ini kita akan kesepakatan dulu do and done. Jadi yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan. Kira-kira kalau untuk yang boleh dilakukan teman-teman apa saja? Tadi Kang, boleh ngerokok nggak? Kita mau ada di do atau di dan? Satu pelatihan ini boleh dan. Jadi sepakat ya, kita tidak merokok ya. Oke, tidak merokok. Oke. Terus dunia yang dilakukan apa aja? Bertanya. Oke, jangan lupa ya. Bertanya. Apalagi? Cukup itu aja. Karena kita simpel aja ya untuk pelatihan ini. Jadi nanti teman-teman selama beberapa menit di tanggal sekarang itu adalah tanggal 13 September ya. Jadi kita akan sharing di sesi ini. Oke teman-teman, kita absen dulu. Di sini ada Vali, mana Vali? Oke, udah masuk. Agung, Restu, Anwar, terus Nandi atau Adi ya disebutnya ya. Adi di situ ya. Oke, ada Adi. Oke, teman-teman, kita akan sudah disepakati. Terus teman-teman, di sini kita akan kira-kira sebelum kita menjelaskan ice breaking, teman-teman akan tersenyumlah, atau teman-teman ketika pelatihan ini sebelumnya akan jadi sedih ya. Kira-kira teman-teman posisinya akan ada di mana? Dan saya berikan teman-teman satu. Kira teman-teman sebelum kita melakukan ice breaking atau sharing, kira-kira boleh ambil satu note-nya. Kira-kira teman-teman yakin nggak nanti di akhir apakah bingung atau apakah sedih atau bahagia di sini? Jadi teman-teman boleh, kalau merasa nanti teman-teman merasa wah ini pelatihan tentang ice breaking kayaknya sih bikin kita bahagia, boleh nanti tempelkan di sini. Kalau merasa sedih boleh ditempelkan di sini. Boleh satu orang satu, silakan maju. Kira-kira akan seperti apa harapan teman-teman? Oke. Oh, bahagia, sudah yakin ya? Karena kan judulnya ice breaking ya. Masa oh seru. Oke. Dan hampir semua akan bahagia ya dengan tujuannya. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke. Teman-teman, dengan pertama nanti kira-kira teman tahu nggak ice breaking itu apa? Oke. Saya akan mengirimkan link free test. Kira-kira apa? Itu ada 10 pertanyaan teman-teman, itu silakan diisi. Nah, saya akan kirimkan di link WA group. Nanti teman-teman boleh dicek ya. Kita akan boleh di handphonenya boleh dibuka. Kita akan cek. Silakan, waktunya hanya 5 menit ya. Teman-teman mencoba untuk menjawab. Silakan 5 menit mulai dari sekarang. Oke.
Siap. Oke, sip. Sudah ya. Siap. Selanjutnya, kira-kira jadi ice breaking itu adalah sebuah proses. Kalau orangnya disebutnya ice breaker. Ada yang menyebutnya dia centralizer, ada yang nyebut dia game master, tapi sebenarnya dia itu adalah ice breaker. Jadi dia memposisikan ada karena ice breaker ini nggak harus ada di dalam lingkaran, teman-teman. Bahwa ice breaker itu posisinya bisa berbaris dengan pengkondisian si posisi lapangannya seperti apa. Nah, sebelum kita memulai ice breaking itu apa sih gitu, teman-teman, kita akan sharing bahwa ice breaking itu adalah aktivitas atau permainan yang dirancang untuk menyambut para peserta, dan kita akan lebih bonding terhadap peserta, antara kita fasilitator dengan peserta itu lebih dekat, karena itu salah satu tujuan si ice breaking ini. Namun karena kan itu tujuannya adalah selain kita dengan peserta pun satu sama lain harus saling bonding gitu. Cuman kan sekarang kebanyakan bahwa dalam satu karyawan atau instansi mereka akan saling mengenal gitu. Nah, apa sih harus dilakukan ya? Kalau sudah mengenal, kita enak bikin bondingnya. Ya udah, biasanya yang kita lakukan kalau tujuannya pengen bonding itu biasanya ada salah satu permainannya adalah mereka salaman, saling kenal namanya gitu. Terus sudah itu ganti mereka kenalan lagi, terus ada ice breakingnya, salah satunya teman-teman ada permainan Sunda namanya cangkacang panjang. Teman-teman nanti cari pasangan berdua. Nah, sebelum cangkacang panjang mereka akan salaman dulu, silakan kenalan dulu, kasihlah waktu 1 menit, silakan kan kenalan tentang nama panggilan dulu, kenalan gitu. Oke, dan kayak gitu boleh kita coba, silakan teman-teman saling berhadapan, ini berdua-dua. Oke, sudah saling kenal, kita kenalan dulu dong, nama panggilannya siapa, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, biasanya yang dilakukan adalah pertama itu dulu, kenalan dulu, silakan misalnya 1 menit. Nama, selain nama, kerjaannya apakah berubah rumah tangga atau belum, nanti silakan. Nah, dan selanjutnya barulah kita mainkan salah satu ice breaking juga, yaitu cangkacang panjang. Teman-teman boleh tangan dua-duanya saling berhadapan. Mungkin tahu orang Sunda, jadi cangkacang panjang, yang panjang menang. Ketika ada lawan yang pendek berarti itu kalah. Nah, biar ada tantangannya naik. Nah, biasanya yang kalah akan memberikan hadiah, yaitu pijatan yang paling enak. Kita coba satu kali, siap. Konsentrasi. Cangkacang panjang, yang panjang kalah. Nah, yang panjang kalah berarti ini menang berarti akan dipijit. Nah, kayak gitu. Kalau dua-duanya kalah tinggal sepakati. Itu yang salah satu yang dilakukan untuk teman-teman untuk melakukan si FBG itu. Jadi prosesnya udah itu lakukan 2 kali sesi, udah itu silakan teman-teman cari pasangan selanjutnya, tapi yang tidak kenal. Nah, teman-teman kenalan lagi. Itu biar teman-teman kita bonding juga terhadap si peserta satu sama lain akan bonding, karena nanti kan urutannya itu ice breaking itu adalah ada ice breaking big group itu keseluruhan, ada yang small group itu dilakukan sudah terbentuk si kelompok tersebut. Nah, teman-teman, untuk secara tekniknya adalah ada yang tipikal si ice breakingnya itu adalah ya, si ice breakernya itu mereka ada yang awal tuh langsung naik. Kalau saya mempraktekkan itu adalah seperti naik tangga, jadi proses dulu. Namanya kita ice breaking secara statis. Kalau statis kan diam di tempat kayak tadi. Nah, diam di tempat dulu sendiri. Terus ada gerakan karena prosesnya akan teman-teman akan gampang. Kalau prosesnya bertahap itu akan gampang menaik, karena jangan sampai teman-teman melakukan grafiknya adalah naik turun. Nah, itu bukan ice breaking. Jadi ice breaking itu harus tahap naik terus, karena tujuan si ice breaking adalah peserta sudah bonding, peserta sudah siap melakukan aktivitas selanjutnya, itu namanya ice breaking. Dan ada yang namanya ice breaking, ada namanya energize. Kalau energizement biasanya sudah melakukan aktivitas, break dulu, langsung kita akan aktivitas lagi, itu nama energize. Biasanya itu dilakukan bisa di pos to pos, kan mereka jalan ke pos. Nah, itu tuh harus di energize dulu supaya teman-teman mempersiapkan. Cuma
Cuman beda kadang-kadang si ice breaking buat, karena di program outbound atau kita nyebutnya experience learning. Jadi metode yang kita gunakan adalah IL, experience learning. Itu adalah metode pengalaman secara struktur. Karena outbound itu ibaratnya kayak merek, kayak kita biasa bilang harusnya pasta gigi itu bilangnya odol. Jadi odol kan sebenarnya zaman dulu tuh merek, tak outbound itu sebenarnya merek. Jadi kita sebutnya adalah IL, external learning. Jadi metodenya yang digunakan adalah seperti itu. Tapi kita akan bahas hanya S-breaking saja. Jadi teman-teman usahakan naik, makanya kita lakukan diam di tempat dulu, jadi statis dulu, baru naik dinamis, ada gerakan. Kalau saya biasanya menggunakan karena saya lebih suka budaya Sunda, jadi saya ada permainan Sunda seperti jaipongan, pecah silat, itu ada gerakan dan musiknya sudah disiapkan. Itu yang dilakukan teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti kedepannya menjadi seorang ice breaker, jangan langsung pengen naik karena berat. Untuk naikannya lagi minimal bertahan gitu. Di grafiknya peserta tuh bukan kita sudah ice breaking peserta tuh ngeluh. Nah, itu berarti ada kesalahan yang teman-teman lakukan secara urutan prosesnya. Tapi kalau teman-teman bertahap di tempat, saling kenal, kiri kanan, nanti mulai gerak depan maju, nah, itu prosesnya akan mudah teman-teman untuk naikkan. Jadi mempermudahnya di situ. Jadi teman-teman jangan membuat itu menjadi beban. Saya lakukan, tapi saya pengalaman adalah awal pertama jadi ice breaker itu pengennya ajar gitu. Cuman dipikir-pikir berat juga kita untuk mempertahankan proses ya. Kadang-kadang ada yang nanyain, Kang, kalau proses ice breaking itu berapa menit sih? Sebenarnya kalau secara teori peserta sudah siap dalam 5 menit itu sudah cukup. Cuman emang jarang yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi idealnya yang biasa dilakukan adalah minimal 30 menit. Udah itu dilanjutkan dengan ya maksimal 1 jam lah. Itu biasanya ideal seperti itu. Tapi kalau teman-teman merasa itu udah naik, mereka udah bonding, sudah ketawa, karena kan tujuan si ice breaking itu seperti itu. Tapi tidak selalu kita ice breaking tuh harus terbahak-bahak kayak gimana. Tapi teman-teman hindari ketika ice breaking adalah membuli. Jadi kalau mau teman-teman iseng misalnya buat punchline atau iseng-iseng ke peserta, dinaikin gitu. Jadi jangan merendahkan, itu bisa membahayakan. Kadang-kadang ice breaker tuh ada yang melakukan hukuman. Nah, kami menghindari hukuman kayak gitu karena takutnya peserta ketawa tapi yang diketawanya merasa dibully, itu harus dihindari gitu. Seperti hukuman biasanya kan teman-teman mungkin pernah lihat ada yang ice breaker yang koresin wajahnya pakai lipstick atau itu nggak jadi masalah, tapi teman-teman harus perhatikan jangan sampai itu ada orang yang dirugikan. Jadi kalau saya sih biasanya isengnya kita udah ada hukuman siap teman-teman, tapi teman-teman harus fokus. Iseng-isengnya ya isengnya, awas harga dirinya diinget-inget. Teman-teman harus fokus dalam melakukan SPP kayak biasa seperti itu. Jadi nggak ada hukuman secara fisik lah seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman ada pertanyaan? Karena di sini kita akan langsung praktek ya, nanti aku praktek, tapi nanti kita teman-teman sudah diajarkan bahwa prosesnya yang namanya S-breaking itu seperti itu. Oke, ada jadi bisa bridging awal teman-teman melakukan hal kayak gitu, iseng ketika sambutan apa gitu, itu salah satu S-breaking. Jadi teman-teman bisa lakukan, karena kalau cara-cara S-breaking itu teman-teman bisa cari di YouTube tuh banyak. Tapi biasanya teman-teman kalau S-breaking, karena program outbound atau experience learning itu adalah ada 2 programnya, ada rekreasi, ada pembelajaran. Kalau rekreasi itu kayak funding, team bonding. Kalau pembelajaran itu ada capacity building, ada team building, ada kegiatan-kegiatan lain, adventure, dan itu bisa pembelajaran. Cuman bedanya adalah kalau rekreasi mah cuman kita memberikan sebuah instruksi atau informasi dilakukan. Nah, kalau pembelajaran itu ada namanya learning. Tapi kita fokus S-breaking itu salah satu, semua mau pembelajaran mau training ada harus S-breaking karena untuk mempersiapkan seperti itu. Oke, teman-teman, secara teori seperti itu bahwa kita tuh harus tahu prosesnya. Mungkin nanti kita akan praktek bahwa apa yang harus dilakukan untuk S-breaking ini. Oke teman-teman, sebelum saya men-share teman-teman post test ya mengenai
materi ada 10 nanti teman-teman kira-kira dari pretest tadi perbandingan dengan post test teman-teman ya tentang speaking itu seperti apa, apakah ada kemajuan atau tidak. Nah nanti teman-teman tadi sudah proses seperti itu ya, jadi teman-teman yang dilakukan speakingnya seperti itu. Oke, teman-teman, salah satu speaking itu biasanya teman-teman bahwa kalau kita harus mempersiapkan dengan misalnya kalau saya sih lebih mengedukasi bahwa oh ternyata tradisional tuh kayak kacang panjang sebelum kita menjelaskan permainan kacang panjang. Oh peserta teman-teman bapak ibu kita ada permainan tradisional dari Jawa Barat namanya cakadang. Kita edukasi juga teman-teman. Jadi poin-poinnya dapat gak langsung ajar enggak. Jadi teman-teman karena nanti teman-teman kalau sudah semakin lama teman-teman akan terbiasa oh ini cocoknya seperti apa dan kita harus mengetahui juga peserta. Jadi kita harus namanya identifikasi dulu peserta tuh misalnya di atas 50 kita kasih speakingnya yang gerak-gerak loncat-loncat itu harus perhatikan juga. Jadi kita harus identifikasi dulu si peserta jumlah orangnya seperti apa, jangan sampai peserta 200 orang teman-teman ada salah satu permainan speaking berhitung virus kayak 1, 2, 3, 4, 5 coba teman-teman bayangkan 100 teman-teman harus keliling 100 orang. Nah itu juga harus diperhatikan jangan sampai kita terbiasa, kita harus bisa mengidentifikasi. Oke teman-teman, untuk sebelum kalian ada pertanyaan untuk tentang speaking? Kang, silakan Kang, kalau misalkan biasanya Kang Dude itu bikin part yang bikin ketawanya tuh di mana aja sih? Oke, part-partnya. Ya. Kalau saya biasanya di awal dulu, bagaimana caranya punchline yang saya bicarakan. Contohnya saya ngomong ada yang wajah-wajahnya mirip Baby Romeo. Wih, Baby Romeo kemana? Nah, itu sudah bonding di awal karena kalau kita sudah berhasil di awal bisa bikin ketawa, bikin nyaman peserta, itu akan mudah teman-teman untuk melakukan speaking selanjutnya. Dan teman-teman pasti berbeda. Peserta semakin banyak, potensi tertawa tertulanya lebih gampang. Dan peserta semakin dikit, tantangannya teman-teman lebih sulit. Beda. Malah sedikit tantangannya lebih besar. Karena ibaratkan kita ada 6 orang di sini, tidak ketawa 4 orang, yang 2 ketawa, 4 orang pasti akan bertahan. Tapi kalau 100 orang yang ketawa 25 pasti akan menang. Itu beda tantangannya. Pasti akan mengalami, apalagi kalau kita speakingnya menggunakan mic, megapon tanpa alat lain, itu tantangannya beda-beda. Seperti itu sih. Cukup ya? Oke teman-teman, saya kirimkan link post testnya, teman-teman bisa menjawab sambil berjalan. Tapi kalau secara kesimpulan adalah teman-teman bahwa kita jangan merasa takut uji coba, karena saya pun dulu sebagai speaker punya catatan kira-kira mau speaking apa saja. Karena sudah terbiasa dan punya ciri khas, itu sudah ada di luar kepala, kita bisa menyesuaikan. Itu saja teman-teman, sebelum kita bubar, kita tutup. Boleh tangan dua-duanya seperti ini teman-teman, rasakan kebersamaan kita, boleh sambil fokus tangan dua-duanya kebersamaan kita, boleh tangan dua-duanya simpan di dahi teman-teman. Ternyata teman-teman kurang fungsi ini dagu loh, dahi di sini. Terima kasih teman-teman, semoga berkah dan bahagia. Berarti ini sudah sesuai ya, nanti kita akan berakhir semua tertawa ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.